Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua dan salam berdaya untuk kita sekalian. Sebelum presentasi, izinkan saya sebagai ketua tim pengusul untuk memperkenalkan anggota tim pengusul. Yang pertama adalah Nurul Muklisah yang lebih akrab dipanggil Nurul. Kemudian Ainun Abdi Putri Bausat yang lebih akrab dipanggil Ainun. Kemudian Tendri Diah yang lebih akrab dipanggil Tendri, dan Sri Reski yang lebih akrab dipanggil Kiki. Kemudian Musaidah Mustaqim yang lebih akrab dipanggil Sasda, dan dengan saya sendiri Ibnul Aljasi Amri yang lebih akrab dipanggil Ibnul sebagai ketua tim pengusul. Dan mitra program dalam matching fund ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Judul program yang telah kami sepakati yaitu Sikat Stunting. Perumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah stunting di Sulawesi Selatan sudah mengalami penurunan yang signifikan atau belum? Kemudian yang kedua, apakah metode yang digunakan selama ini sudah efektif atau belum? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah sektor pendidikan menengah mengambil peranan penting dalam penurunan angka stunting? Untuk urgenitas pertama terkait dengan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini kami berpendapat bahwa angka capaian yang ada jumlahnya tidak lebih besar daripada data yang belum terungkap. Ini sama saja dengan fenomena gunung es. Justifikasinya adalah terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan antara data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang presentasinya mencapai 9,08% dengan studi status gizi balita Indonesia yang mencapai 27,4%. Kemudian untuk urgensi reka cipta yang kedua terkait dengan metode penurunan stunting, kami berpendapat bahwa efektivitas program harus mengarah pada prinsip kemandirian dan keberlanjutan. Kemudian untuk urgenitas ketiga terkait dengan peranan penting sektor pendidikan dalam pencegahan stunting. Yang perlu kami jelaskan di sini adalah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki guru SMA dan SMK kurang lebih sebanyak 25.562 guru dan memiliki sejumlah siswa sebanyak lebih dari 333.000 siswa SMA dan SMK. Jadi dalam hal ini kami dapat menyimpulkan bahwa satu, pendidikan SMA dan SMK memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dilibatkan dalam penurunan pencegahan peningkatan stunting. Kemudian yang kedua, pada tahun lulusan akan tercipta banyak remaja yang sudah siap untuk merencanakan hidup. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah jika remaja tersebut bisa hidup produktif, tentu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika remaja tersebut tidak bisa hidup produktif, tentu akan menimbulkan kesenjangan baik dari segi finansial, emosional, ataupun aktivitas sosial. Baik, kemudian untuk bagian 3, inovasi yang diusulkan. Judul besar program ini adalah Sikat Stunting. Sikat Stunting memiliki rangkaian kata yang terletak pada kata sikat. Kata ini juga sebagai bentuk penegasan bahwa kita harus serius menyikapi persoalan stunting. Adapun keunggulan dari program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sasaran intervensi sudah bisa diukur dan lebih mudah untuk dikoordinir. Kemudian yang kedua, implementasi program lebih mengarah pada human centered design. Dan yang ketiga adalah program lebih berfokus pada kemandirian dan keberlanjutan. Yang keempat adalah program lebih mengarah pada konsep pemberdayaan non-direktif. Untuk indikator edukasi, kami akan melaksanakan sosialisasi terpadu, FGD, edutainment, serta training of trainer. Kemudian untuk indikator kreativitas, kami akan melakukan asesmen kebutuhan kepada siswa, serta melakukan pelatihan keterampilan bagi siswa. Untuk indikator adaptif, kami akan melaksanakan program kewirausahaan, penguatan aspek psikososial, pengendalian emosi, serta motivasional, dan peer assessment group education.
Untuk indikator yang terakhir, yaitu terampil, kami akan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan dan program self-evaluation bagi siswa. Ada 6 metode yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah metode sosialisasi terpadu, kemudian metode asesmen kebutuhan dasar, kemudian metode fokus group discussion, kemudian metode TOT, kemudian metode edutainment, kemudian metode kewirausahaan. Kemudian untuk program adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terbentuknya program SIRI, siswa produktif dan inovatif. Kemudian 2, terbentuknya agen pemberdaya muda siswa. Kemudian yang ketiga, terbentuknya jiwa kepemimpinan bagi siswa. Ada 3 manfaat dalam program ini. Yang pertama adalah siswa dan guru dapat berperan aktif dalam penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, sektor pendidikan dapat menjadi wadah bagi siswa dalam membangun produktivitas dan merencanakan kehidupan yang lebih layak. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran informasi terkait stunting melalui siswa akan lebih meluas dan menyeluruh. Kemudian ada 3 dampak dalam program inovasi ini. Yang pertama adalah siswa akan lebih paham mengenai pencegahan stunting dan dapat mentransformasikan kepada masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah siswa akan lebih pandai dalam merencanakan kehidupan yang lebih mengarah pada produktivitas dan menciptakan kehidupan yang lebih layak. Kemudian yang ketiga adalah melalui program kewirausahaan dan keterampilan, siswa akan lebih berani untuk berkompetisi, sehingga siswa yang telah lulus tersebut tidak lagi khawatir untuk bersaing dalam dunia kerja. Sekian yang dapat kami sampaikan melalui presentasi ini. Lebih dan kurangnya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.